silakan ketua kelas pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tentunya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya, untuk melaksanakan pembelajaran lewat tatap muka, walaupun dalam masa pandemi ya. Kita gunakan protokol kesehatan sebagai syarat pertama tentunya, supaya tentunya semua kita terhindar dari wabah COVID-19, tapi juga tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Pada hari ini seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan melakukan pembelajaran mengenai pemeriksaan sistem air kondisioner ya. Namun sebelum itu Bapak akan melakukan pemeriksaan kehadiran. Ahmad Gofur, Dia Pak, Iswandi, tidak masuk tidak Pak. masuk ya. Amroji, Tidak masuk. oke. Farhan, Hadir. Fahmi, Hadir. terus Maulana, Tidak masuk Pak. masuk. M Fahmi, Hadir. hadir. Oke. Baik ya. Cuma karena sekarang kita terbatas, walaupun hanya bisa 4 orang, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk semangat belajar. Oke, semangat pagi. 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 Lalu kita sudah melakukan pembelajaran terkait tentang komponen-komponen pada sistem AC di kendaraan. Ya, Bapak review kembali. Komponennya diantaranya ada apa? Kompresor. Apa lagi? Kondensor. Apa lagi? Evaporator, kemudian selang ataupun pipa dari sistem AC, kompresor, belt atau sabuk, kemudian ada kondensor, kemudian di sini ada yang namanya dryer ataupun apa namanya filter ini, ya ini. Kemudian di sini ada selang yang isinya di dalamnya adalah refrigeran ataupun freon. Nah, kita review kembali yaitu tentang cara kerja. Kemarin yang sudah dibahas cara kerja pada sistem AC. Diingat kembali. Ingat sistem AC pada kendaraan ya berbeda dengan sistem AC pada rumah. Perbedaannya pada apa? Pada yang menggerakkan kompresor. Ingat, kalau di kendaraan yang menggerakkan kompresor itu berasal dari putaran engine ataupun putaran mesin, artinya sistem AC hanya bekerja ketika mesin hidup. Berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah, ketika kita sudah hidupkan atau on-kan switch-nya, maka sistem AC bisa bekerja. Karena apa? Putarannya didapatkan dari motor listrik AC. Seperti yang kita tahu bersama kemarin ya, bahwa cara kerja dari sistem AC ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu di sini langkah pertama adalah refrigeran atau freon ya, atau zat pendingin yang ada di dalam sistem AC akan melewati kompresor karena hisapan. Tadi fungsi kompresor adalah menghisap dan meneruskan gitu. Akibat hisapan dan tekanan tadi sehingga gas tadi ataupun si refrigeran yang masih berbentuk gas akan mengalami perubahan tekanan dan mengalami perubahan temperatur. Tadi kita sudah belajar komponen-komponen sistem AC beserta fungsinya. Kemudian kita sudah belajar tentang prinsip dan cara kerja dari sistem AC. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara merawat ataupun memeriksa sistem AC di kendaraan, supaya kita tahu bahwa AC tersebut bisa dikatakan standar atau normal, ataupun parameter yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan sistem AC ada 3 ya. Yang pertama adalah
yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa di dalam sistem AC mengalami proses yang namanya proses tekanan. Gitu. Maka digunakan sebuah alat yang dipakai untuk mengukur tekanan pada sistem AC, yaitu di kompresor terutama. Di low pressure ataupun tekanan rendah juga di tekanan tinggi. Pemeriksaan tekanan digunakan alat yang namanya apa? Ada yang tahu? Namanya adalah manometer. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan pada sistem AC. Gambarnya ada di depan kalian seperti itu. Ya, manometer gauge gitu. Alat kedua ataupun pemeriksaan kedua yang dilakukan dalam sistem AC yaitu pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Pemeriksaan temperatur. Nah, menggunakan apa? Nama alatnya Termometer. termometer, betul. Ya, termometer. Tuh. Yang ketiga yaitu pemeriksaan apa? Bocoran. Kebocoran. Nah, sama seperti ban ya. Jadi kalau ban juga kalau kita lakukan penambahan angin tetapi tidak menambah lubang yang ada di ban, maka apa? Udara juga tetap akan keluar gitu ya. Nah, karena refrigeran juga bentuknya gas, maka sebanyak apapun kita tambahkan refrigeran, jika ada lubang atau ada bocor, maka apa? Habis ataupun sistem AC tidak akan dingin, gitu ya. Alat yang digunakan ini ada dua. Yang pertama secara manual, ya. Ini dengan manual berarti dengan visual ya, menggunakan sabun dan air bisa digunakan itu, atau juga digunakan alat yang namanya apa? Leak detektor ataupun alat pemeriksaan kebocoran. Nah, leak detector. Ya. Jadi kalau ada kebocoran, ketika kita dekatkan otomatis dia akan membaca bahwa ada freon atau refrigeran yang keluar dari saluran tersebut, apakah dari pipanya misalnya bocor, lubang atau sambungannya kurang pas. Sekarang kita akan coba melakukan pemeriksaan pada sistem AC di kendaraan ini ya. Nah, ini kendaraan wagon heavy ya. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu ini yang namanya apa tadi? Manometer gauge ya. Ini manometer gauge. Boleh didekatkan, coba di sini dilihat manometer gauge. Nah, manometer gauge ini punya 3 selang ya. Coba lihat. Nih. Ada warna merah, kuning sama biru ya. Di sini yang selang warna merah ini adalah selang tekanan tinggi yang berasal dari kompresor. Ini ada jarum indikatornya. Kemudian yang selang warna biru adalah selang yang berasal dari evaporator ataupun low pressure ataupun tekanan rendah. Gitu. Sedangkan yang kuning adalah selang yang digunakan untuk membuang refrigeran keluar atau masukkan refrigeran dari luar ke dalam sistem. Gitu. Jadi untuk menambahkan dan mengeluarkan seperti itu. Nah, saat ini kita coba melakukan pemeriksaan. Jadi kita akan masukkan coupler ini, sistem AC, manometer pada sistem AC. Coba, kendaraan masih belum hidup ya. Nah, silakan dipasang coba. Yang merah adalah low pressure. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada lubangnya. Ada tulisannya H berarti high pressure. Kita buka. Oke, tarik couplernya dulu, masukkan. Sudah. Nah, sudah kencang baru dibuka. Dibuka, oke.
Oke, diputar. Nah, jangan terlalu kencang. Oke, ini sudah kencang sudah. Oke, terhubung. Lalu ke low pressure-nya ya, ditunjukkan. Taruh di sini boleh. Oke. Nah, sudah kencang. Berarti antara sistem AC dengan manometer sudah nyambung, ya. Nah, harusnya ketika nyambung seperti ini antara high pressure sama low pressure tekanannya sama. Ya, tadi kalau kita tekanan lihat standarnya itu 15 bar, berarti sekitar 15 bar bagi 2, harusnya sekitar 7,5 atau 8 bar. Nah, ini terbaca adalah tekanan rendahnya adalah 1 bar, tekanan tingginya 1 bar ya. Ini 1 bar ya. Ini 0, ini 1 bar. Iya, Pak. Gitu. Ya. Nah, ini indikasi bahwa kemungkinan tekanan di dalam sistem kurang. Tekan pedalnya nih. Nah, ya. Berarti apa kesimpulannya menurut kamu nih? Kurangan refrigeran, Pak. Kurang refrigeran. Kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa sistem ini kurang refrigeran? Karena low pressure sama head pressure itu masih di bawah standar. Nah, betul. Sama seperti modul yang kita sudah baca sebelumnya ya, bahwa jika tekanan tinggi terlalu rendah dan juga tekanan rendah terlalu rendah, kemungkinan penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah kurangnya zat pendingin, ya. Yang kedua adalah kebocoran zat pendingin, gitu. Jadi ada 2 hal. Alat ukur yang kedua itu apa? Termometer. Oke, kita periksa termometer. Berapa sih temperaturnya yang di dalam ruangan? Kalau dari udara yang ada di dalam kendaraan di sini bisa disimpulkan blowernya hidup, ya, tetapi udaranya tidak dingin, ya. Ini blowernya hidup. Nah, blowernya hidup, ya. Tetapi ini tidak dingin. Nah, gitu. Jadi hanya seperti kipas biasa. Nah, ini blowernya, ya, blowernya. Berapa temperaturnya terus? Nah, ini kan kipas. Nah, ini blower ya. Nah, ini blower. Blowernya hidup, berarti kipasnya hidup, tapi di termostatnya tidak hidup, gitu ya. Berarti kita cek. Berapa temperaturnya? Seharusnya berapa tadi? Di dalam evaporator adalah sekitar 4 sampai 6 derajat Celcius ya. Di sini kalau kita lihat di dalam termostat saja masih 33,7, bahkan 33,8. Nah, ya. Gitu. Ya, Pak. Jadi kalau dari kita pemeriksaan yang tadi kita lakukan, yang pertama tekanan tadi terlalu rendah dua-duanya, ya kan? Kemudian hasil temperaturnya juga tidak sesuai standar, harusnya 4 sampai 6 derajat Celcius. Tinggal kita melakukan pemeriksaan yang terakhir itu apa? Bocoran. Pemeriksaan kebocoran pada sistem. Kita akan cek. Nah, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kebocoran berarti kita memegang setiap konektor atau penghubung dan juga selang yang dari kompresor sampai evaporator. Coba dipegang, dirasakan. Kira-kira apakah ada bekas minyak-minyak ataupun ada lubang yang terasa yang dingin? Itu. Seharusnya menggunakan sabun, kita pakai sabun, kita tempel semuanya ya. Menggunakan sabun supaya ketahuan apakah benar-benar ada kebocoran atau tidak. Ada kebocoran, silakan cek. Nah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti kemungkinan yang paling bisa kita simpulkan adalah adanya kurang zat pendingin gitu. Jadi bisa saja karena ini mobil sering dipakai praktek, ketika memasukkan atau menempelkan nepelnya ataupun koplernya, si refrigeran itu keluar gitu, lama-kelamaan habis ya, gitu ya. Tidak terasa dingin, ini harusnya dingin. Nah, itu. Jadi dari pemeriksaan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa?
terjadi kekurangan refrigeran atau freon pada sistem AC di kendaraan ini. Begitu ya. Jadi minggu depan kita akan lakukan perbaikan dengan menambahkan refrigeran. Bisa dipahami? Ya. Oke. Baik, itu aja. Mungkin kita akan ketemu minggu depan sekali lagi untuk melakukan perbaikan di sistem AC. Gitu ya. Terima kasih sudah datang hari ini. Tentunya semoga praktik hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa. Ya, boleh? Sama-sama sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.